Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar kualitas udara di Jakarta yang berbahaya. Ya, saya ke Pak Pantas. Pak Pantas, tadi kita udah berbicara di seperti apa hal-hal yang menyebabkan polusi semakin tinggi di Jakarta. Dan salah satunya itu adalah banyaknya konstruksi-konstruksi. Tadi juga Pak Mustaqim sempat menyatakan bahwa adanya seperti tambang pembangkit listrik yang akhirnya mengakibatkan polusi di sana. Nah, menurut Anda, bagi mereka yang menimbulkan polusi-polusi ini, apa sebaiknya sanksi yang diberikan? Ya, mungkin kita lihat dulu bahwa kontributor terhadap polusi ini kan banyak. Dan penanganan dari setiap kontributor pasti tidak sama, pasti berbeda-beda, dan aturan-aturan hukum sebagai sebuah langkah penegakan hukumnya juga mungkin berbeda-beda. Nah, maka khusus dalam, ya kita ambil kontributor terbesar dalam hal ini kan masih lalu lintas. Nah, jadi kita coba melihat ya hanya dalam sudut pandang dari aspek lalu lintas saja dulu. Kontributor besar juga diakibatkan oleh kemacetan. Nah, kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan untuk mengurangi itu antara lain dengan emisi, ya kan? Emisi, kemudian juga perbaikan kualitas bahan bakar dengan memperbaiki kualitas bahan bakar, termasuk juga mencabut subsidi dan sebagainya. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan, tetapi yang mau saya tekankan lagi, kebijakan itu harus terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau katakanlah untuk mengurangi ini, termasuk tadi Pak Wagub juga sudah menyampaikan soal ruang terbuka hijau, benar bahwa DKI Jakarta sangat kekurangan ruang terbuka hijau. Maka khusus untuk melihat kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta sebenarnya tidak cukup lagi hanya melihat DKI. Kita harus melihat Jabodetabek juga sebagai satu kesatuan tata ruang. Itu juga menjadi sebuah solusi. Di samping pemerataan kegiatan-kegiatan sosial jangan lagi hanya bertumpu di Jakarta. Nah, itu juga bisa merangsang, bisa mengurangi terjadinya polusi di DKI Baik. Jakarta. Pak Pantas, lalu seperti apa saat ini komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait kasus tingginya kualitas udara yang sangat buruk di DKI Jakarta? Ya, komunikasi ini yang saya lihat ya, secara kasat mata sepertinya masih sangat kurang, masih jauh dari memadai. Nah, sementara kewenangan itu memang ini benturan, ada kewenangan pusat, ada juga kewenangan daerah. Nah, maka siapapun kepala daerahnya, siapapun kepala pemerintahan, saya pikir harus proaktif mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi semua warga negara yang hidup di DKI Jakarta. Baik. Jadi tidak cukup lagi hanya sekedar himbauan-himbauan, termasuk penegakan hukum, bahkan mungkin penegakan hukum yang tidak populis, tapi yang betul-betul strategis. Nah, jadi jangan lagi hanya penanganan, hanya lagi tindakan-tindakan parsial. Gitu. Jadi kita harus mencoba menyusun sebuah rencana kerja, rencana induk pengelola pemulihan lingkungan hidup, khususnya udara di DKI Jakarta. Iya, kalau saya bisa merangkum tadi dari penjelasan Pak Pantas tentang bagaimana pembahasan di DPRD terkait sanksi yang diberikan untuk saat ini adalah untuk penanganan di lalu lintas. Ini dalam hal ini berarti ke masyarakat. Lalu kepada pengusaha-pengusaha seperti apa Pak Pantas? Karena banyak sekali juga bisnis-bisnis yang akibatnya mengakibatkan polusi. Apakah ini sudah pernah dibahas? Saat ini kebetulan saya di Bapemperda kita baru menerima raperda ERP, jadi pengendalian lalu lintas secara elektronik. Nah,
yang di dalam naskah akademiknya termasuk juga mempertimbangkan faktor-faktor penanggulangan polusi di udara. Pengurangan-pengurangan itu juga, karena ya kemacetan itu sendiri menjadi penyumbang terbesar terhadap polusi itu gitu. Itu adalah salah satu regulasi yang, tapi sekali lagi baru salah satu ya, baru salah satu regulasi yang mencoba mengurangi atau memberikan dampak pengurangan polusi. Nah, kalau kita lihat dari aspek aturan, Perda itu kan hanya punya kewenangan pidana 6 bulan kurungan dan denda maksimal 50 juta. Dalam konteks penegakan hukum yang memberikan efek luar biasa, sanksi itu masih terasa terlalu kecil. Iya. Nah, sementara banyak kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, bukan. Banyak benturan kewenangan yang ada di DKI Jakarta antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah. Katakanlah kalau saya berpikir bahwa jumlah angkutan di DKI Jakarta ini khususnya pribadi harus dikurangi, harus ditekan seminim mungkin. Tidak bisa lagi melepaskan begitu saja sesuai dengan harga pasar. Harus ada kebijakan-kebijakan yang membatasi dengan harapan terjadi pengurangan ataupun penekanan pertumbuhan angka kendaraan di DKI Jakarta. Baik, ya memang sebenarnya untuk kondisi saat ini adalah pekerjaan bersama, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga perlu membantu agar kualitas udara di DKI Jakarta bisa kembali normal dan ini membuat masyarakat juga kembali sehat. Ya pemirsa, ya baik, Pak Pantas Nainggolan, anggota DPRD DKI, dan Bapak Mustaqim Dahlan, aktivis lingkungan hidup, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom.